يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu pentingnya ilmu dalam perjalanan hidup. Apa yang pengen saya sampaikan, ya sederhana saja. Saya lihat orang yang punya ilmu, belajar betul-betul lillahi ta'ala, itu hidupnya dalam kesenangan dan ketenangan. Ya, dalam kesenangan dan ketenangan. Kondisinya apapun tenang, kondisinya apapun senang. Itu kalau punya ilmu lillahi ta'ala. Kenapa saya sebutkan ilmu lillahi ta'ala? Karena ada yang punya ilmu tapi dia enggak jadikan ilmunya untuk Allah. Untuk memuaskan nafsunya. Ya, untuk memuaskan nafsunya. Contoh, orang cantik. Cantik lillahi ta'ala itu kalau wajahnya untuk suaminya. Ya, tapi kalau cantik wajahnya dipamerkan sana sini, dipuji sama orang, wah kamu cantik. Dia senang, akhirnya dia mencari cara bagaimana agar dipuji sama orang lewat kecantikannya. Itu namanya cantik, niatnya untuk memuaskan nafsu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ilmu juga begitu, ilmu lebih manis. Karena pujian yang diberikan oleh orang karena ilmu itu rasanya lebih enak. Nafsunya lebih berat, ya, nafsunya lebih berat. Sehingga kalau enggak belajar betul tentang bagaimana mengelola hati agar lillahi ta'ala, maka tidak mustahil, ya tidak mustahil ilmunya banyak, tetapi justru dia menjadi teman-temannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ilmu lillahi ta'ala ini cari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya ya pengen ngamalkan gitu aja. Pengen jadi orang baik, pengen manfaat untuk dirinya, sekitarnya, ya pengen ngasih manfaat. Itu namanya kalau cari ilmu lillahi ta'ala. Saya udah mulai belajar ceramah itu dari SMP, sampai sekarang belum selesai. Ya, dan sudah ke berbagai wilayah dan daerah keliling, ya, wilayah dan daerah. Saya ketemu dengan banyak orang-orang yang punya ilmu. Ternyata beliau-beliau itu kondisinya apapun tetap senang dan tetap tenang. Karena punya ilmu. Nah, jadi kalau ada orang kok kurang senang sama susah tenang, kurang senang sama susah tenang, nah itu ciri-ciri kurang ilmu. Ya, ciri-ciri kurang ilmu. Contoh, ini ceritanya ayah saya, almarhum. Semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana, amin. Ada orang tidak punya ilmu merunduk, ilmu dingkluk enggak punya.
Repot atau enggak repot? Kalau enggak punya ilmu dingklok ya, merunduk itu, enggak punya dia, enggak ngerti. Maka itu akan buat dia repot. Contoh, tingginya 170, pintunya 100 cm. Nah kalau dia enggak punya ilmu dingklok gimana? Dia mau masuk kan bingung. Piye, gimana ini caranya? Enggak tenang dia, gelisah, ya, karena enggak tahu caranya masuk tadi. Lah kok ketemu sama ibu-ibu pengajian Rebo sore, masalahnya apa? Kenapa tampak bingung resah? Ini loh saya mau masuk, lah tinggal masuk saja, gak bisa. Pintunya 100 cm, saya 170 cm, yang gak bisa masuk. Maka dijawab sama ibu-ibu pengajian Rebo sore Majelis Ar-Raudhah, gitu aja kok repot. Dingkluk mawon mas ya. Jenengan dingkluk, merunduk. Dingkluk itu bagaimana? Sini saya contohi. Ya, gini loh. Dia baru paham. Oh, ternyata badan ini bisa ditekuk, bisa didingkluk. No, sehingga walaupun pintunya tinggi enggak jadi masalah. Memang cerita ini kan tampaknya seperti dibuat-buat ya. Tapi bayangkan kalau ibu ngalami yang semacam itu. Tidak punya ilmu dingkluk. Repot atau enggak repot? Repot, enggak tenang, betul? Tapi begitu punya ilmunya, tenang, santai, mudah, benar kan? Nah makanya setiap hal yang membuat kita bingung dalam hidup ini, semua hal yang buat kita itu enggak tenang dalam hidup ini, jawabannya cuma satu, enggak ngerti ilmunya. Enggak ngerti ilmunya. Kalau tahu ilmunya, oh tenang, mudah itu. Caranya sangat mudah kalau tahu ilmunya. Makanya biar kita ini selalu dapat tambahan ilmu, maka kita belajar dan mengajarkan yang kita ketahui. Siapa yang belajar kemudian mengajarkan yang dia ketahui, Allah akan memberi dia ilmu yang belum dia ketahui. Allah akan beri dia ilmu yang belum dia ketahui. Syaratnya belajar. Makanya belajar enggak ada akhirnya, enggak ada. Di alam barzah ya kita juga akan belajar. Sepanjang perjalanan sampai di surga itu nikmat yang paling nikmat itu belajar. Belajar untuk semakin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan surga yang katanya Jannatul Mazid. Surga yang full tambahan. Kenikmatannya tidak sama dengan kenikmatan surga yang buah-buahan, makanan, minuman. Itu ya enak banget surga toh ya. Tapi kalau nikmatnya mengenal Allah itu tiada tara. Contoh, maaf ya Bu, contohnya harus pakai ini, enggak pakai ini enggak bisa dicontohkan. Nasi pecel pagi-pagi teh panas, enak atau enggak enak? Enak. Sama jatuh cinta enak mana? Iya. Wah, ya nu Beb, lah ya gimana, enak mana? Ya enggak bisa dibandingkan, urusan hati itu ya enaknya ya enak banget kan gitu ya. Loh, emang ada yang dimakan? Ya enggak ada. Ada yang diminum? Enggak ada. Kadang harus lapar 3 hari. Tapi kalau demi yang dicinta dan ditemani yang dicinta itu kok rasanya enaknya luar biasa. Ini normal atau enggak normal? Ini orang normal tapi yang enggak normal. Itu baru kenikmatan cinta katanya mengalahkan kenikmatan lidah. Maka nanti di surga kenikmatan mengenal Allah Ta'ala itu lebih nikmat dari nikmatnya apapun yang ada di surga. Makanya orang-orang soleh di dunia yang dicari nikmat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Ibu? Nah jadi tolok ukurnya sederhana. Setiap kali kok kita ngalami hal yang enggak enak, cek. Berarti kita belum tahu ilmunya. Contoh, ini contohnya memang mesti jenengan, waduh ya kok gitu ya, mesti ya angel. Contoh ya Bu, boleh. Radiabot, suaminya marah-marah, pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah, enak atau enggak enak? Enggak enak. Jenengan sumpek napa mboten? Sumpek sehari, lanjut hari kedua. Sumpek apa mumet?
Dari sumpek naik jadi mumet. Hari ketiga, sumpek, mumet, pepet. Lengkap atau enggak lengkap itu? Lengkap, peteng gelap gitu ya. Wis kesel, esok diamuk, sore diamuk. Wengi diamuk, esok diamuk, sore diamuk, wengi diamuk. Enggak tahu nih cara menyadarkan suaminya, orangnya keras. Bisa disadarkan, watos, semakin pusing, betul? Datang ke seorang yang dipandang punya ilmu. Entah dijuluki ustadz boleh, modin boleh, muallim boleh, habib boleh, kiai boleh, tuan guru juga boleh. Datang. Saya punya suami bla 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 bla. Lah kok ini yang didatangi tadi apa senyum senyum. Lah yang ngomong mulai rada emosi. Saya ini lagi suntuk kok jenengan senyum. Maka dijawab, loh itu hal mudah kok kamu sampai harus mumet, harus suntuk. Hal mudah bagaimana? Pertanyaan pertama, yang marah siapa? Suami saya. Ya udah, biarin marah. Loh, kok biarin? Lah kalau kamu dengarkan kamu suntuk, kamu bantah semakin marah. Biarkan dia marah, dengarkan. Ya kan yang enggak enak, biarkan itu masuk ke telingamu, jangan pernah masuk ke hatimu. Nah, caranya bagaimana? Ya untuk tahap awal ambil kapas sumpel. Ya kalau enggak sanggup ya seperti itu sama dirimu, mohon maaf. Terima salah, siap salah, mohon maaf. Nanti akhirnya ketika menyikapi orang marah, tidak dengan marah, maka itu sudah satu kemenangan. Biarkan orang marah kan tidak apa-apa toh ya. Kalau ada orang marah kita suruh ngapain? Sabar. Ya sabar. Sambil ngapain? Menghibur diri kita. Satu itu. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa dia marah? Ya saya enggak salah, enggak bahas salahmu sama dia. Kenapa dia marah? Marah ini musibah. Betul ya? Dimarah orang itu musibah. Musibah itu terjadi di antara sebabnya adalah satu, kamu punya dosa sama Allah Ta'ala. Maka musibah ini turun untuk menghapus dosa-dosamu. Pertanyaan saya, kamu punya dosa enggak sama Allah 3 hari ini? Ya akeh, ya banyak, ya sudah, anggap saja itu penghapus dosa. Nanti kalau suaminya marah, jenengan yang bahagia di hati. Ojo mesem-mesem, di hati bahagia. Kenapa? Alhamdulillah dosaku dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, coba dicek, betul-betul memang kamu enggak punya salah atau jangan-jangan punya salah. Kalau kamu punya salah, ya sudah, dimarah wajar atau enggak wajar? Ya wajar, kenapa marah? Berarti kamu yang tidak bisa terima dimarah karena salah. Sekarang belajar, kalau dimarah karena salah ya siap terima. Terus minta maaf, perbaiki diri. Masalahnya selesai. Ini kalau saya teruskan kan sampai ke 4, ke 5, ke 10, ke 20 ya, enggak rampung. Nah, ini contoh ketika orang itu punya ilmu ya, orang itu punya ilmu, masalah yang tadi besar ternyata itu kok kecilnya luar biasa. Kecilnya luar biasa. Buat orang yang punya ilmu, buat yang belum tahu ilmunya seperti tadi mau masuk pintu enggak bisa. Ya ini contoh, salah satu paman saya dibelikan motor sama anaknya waktu itu. Ya kebetulan paman saya sudah pada meninggal semua, semoga dirahmati Allah di alam barzah sana semuanya. Nah itu naik motor, berangkat nyala motornya, terus berhenti parkir, awal-awal motor metik dulu ya. Nah ketika mau pulang,
di starter nggak nyala. Akhirnya dituntun. Ya, dituntun sampai rumah saya, terus ngomong ini loh motornya baru kok nggak bisa nyala, padahal sudah dikontak. Jauh tuh nuntun. Lah saya mesem, paman, iya. Ini kalau standarnya nggak dinaikkan, tidak mungkin bisa nyala. Padahal itu cuma gara-gara paman saya belum tahu ilmunya, standar kudu diunggah no ben muro, betul ya? Akhirnya harus nyurung motor, lumayan jauh nuntun, sementara saya paham ilmunya. Buat saya jadinya mesem, betul kan ya? Jenengan juga ikut mesem, loh ya pantes standarnya urung diunggahno kok ya. Nah dalam hidup tuh kejadian model begini banyak, urusannya sepele kalau tahu ilmunya. Makanya yuk kita terus cari ilmu. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu belajar sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, dengan artian ilmunya diamalkan di jalan Allah, diamalkan untuk kebaikan, dan ini mengecualikan ilmu yang tidak digunakan di jalan yang benar, maka hidupnya akan selalu diliputi kebahagiaan dan ketenangan dalam kondisi apapun. Jadi, jika ada orang yang tidak punya ilmu, maka hidupnya akan gelisah, susah ketika ada hal yang tidak mengenakkan terjadi dalam hidupnya. Semua hal yang membuat kita bingung atau membuat kita tidak tenang dapat dipastikan karena kita tidak mengerti ilmunya. Pentingnya ilmu dalam kehidupan menjadi tolak ukur kesuksesan dalam menjalankannya. Oleh karena itu, belajar menjadi sebuah keharusan buat kita, serta mengajarkan apa yang kita tahu kepada orang yang lain. Ketika ada masalah yang menghampiri, namun kita tidak paham ilmunya, maka akan terasa berat menjalaninya. Namun akan terasa ringan bagi kita yang paham ilmunya, karena di situ pasti ada solusinya. Mari terus semangat dalam belajar karena Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala masalah hidup segera diangkat oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.